Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 26 Maret 2023 merupakan pekan kelima Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, ini kami anak-anak-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya seturut pencerahan-Mu. Bantu kami ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan meresapkan pengajaran-Mu dalam hati kami, serta melaksanakannya dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia, Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia, Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti.
dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia, Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 11, ayat 1 sampai dengan ayat 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan."
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya.
Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgiulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengenadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jika Kristus ada dalam kamu, maka rohmu hidup dalam kebenaran. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Ada seorang ayah dan suami yang suatu saat pernah hidup di dalam Kristus. Ia mengasihi istri dan anak-anaknya, rajin ke gereja, dan melakukan retret pribadi. Tugas sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dilakukan dengan tekun dan giat. Namun suatu waktu, ia kecewa terhadap Tuhan. Ia meninggalkan Tuhan secara perlahan-lahan. Tidak pernah lagi ke gereja ataupun berdoa. Tetapi tugas sebagai seorang ayah dan suami masih dilakukannya dengan baik.
tahun berganti tahun. Ia mulai semakin jauh meninggalkan Tuhan. Ia tenggelam dalam dunia pekerjaan yang ditekuninya, di mana pekerjaan itu menghasilkan buah berlimpah. Namun, berkat Tuhan ini tidak disertai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan karena hidupnya tidak memiliki dasar yang kokoh, ia pun terjatuh dalam dosa perzinahan. Ia memiliki wanita simpanan yang disembunyikan dari istri dan anak-anaknya. Sang istri mengetahui dan berusaha mengajak suaminya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Namun sang suami mengelak dan bersikukuh mengatakan bahwa ia tidak memiliki wanita simpanan. Sang suami semakin terpuruk dalam gelimang dosa perzinahan dan ketidakjujuran. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma bab 8 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita semua diciptakan dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan oleh Allah Bapa. Artinya, kita masih bisa hidup jika ada roh Allah dalam diri kita. Allah selalu ada di dalam hati kita. Namun karena dosa yang kita lakukan berulang-ulang disertai dengan tidak ada penyesalan terhadap dosa, membuat tubuh kita perlahan-lahan mati karena dosa. Firman berkata bahwa roh kita hidup dalam kebenaran. Hal ini dapat ditemukan dalam kisah di atas. Bagaimana sang suami yang tidak mau jujur terhadap istrinya karena telah memiliki wanita simpanan. Ia mengatakan berulang kali kepada istrinya bahwa tidak mungkin ia berselingkuh. Tetapi jika kita cermati, sebenarnya dalam hati dan dirinya ada roh Allah yang memperingatkannya untuk hidup dalam kebenaran. Sebab dengan mengelak dari tuduhan yang nyatanya benar itu, menunjukkan bahwa sang suami tahu perzinahan adalah salah dan berdosa. Namun, dosa begitu menguasai dirinya sehingga ia tidak lagi mau mendengarkan kebenaran dari Allah, melainkan terus melanjutkan pemuasan kebutuhan duniawinya semata. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan, karena roh Allah ada di dalam kita. Allah Bapa tahu semua dosa tersembunyi yang kita lakukan. Allah Bapa begitu merindukan pertobatan dari kita anak-anaknya, agar kelak kita bisa bersatu dengannya di kerajaan abadi di surga. Namun Allah membutuhkan kerjasama dari kita untuk
jujur, rendah hati, dan menyambut uluran tangan Allah dengan pertobatan yang sejati. Jika kita tidak jujur, tidak rendah hati, dan tidak menyesali dosa, sebenarnya kita telah membiarkan tubuh kita mati oleh dosa. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Kita sedang menantikan saatnya ketika Allah Bapa akan mengangkat kita untuk tinggal bersamanya dalam kebahagiaan abadi di surga. Mari kita berusaha tetap hidup dan bertekun lurus di jalan Tuhan. Kita tidak berbelok dan tersesat. Mari mengakui dengan jujur bahwa kita sudah tersesat dan berputarlah kembali ke jalan yang benar. Tidak ada dosa yang begitu kelam yang tidak dapat dipulihkan Tuhan. Dan sikap penyesalan dan bertobat menjadi syarat utama untuk bisa dipulihkan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Sungguh menjadi teguran bagi kami agar mau meninggalkan kedosaan kami dan menjaga kesucian tubuh dan jiwa kami. Terkadang kami tidak sadar bahwa Engkau selalu ada dalam setiap nafas kehidupan kami. Bapa, berikan kami rahmat pertobatan sejati, rahmat untuk menyesali dosa-dosa kami. Ampuni kami yang sungguh degil dan keras hati, sehingga hal ini menyulitkan kami untuk bertobat dan mendekat padamu. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.